mulai dari proses pembinaan sampai proses Heeh. pembinasaan nih Kak, tuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam Dunia Leadership Coaching. Nah teman-teman, kali ini kita ada kedatangan tamu nih, tamu spesial, tamu istimewa. Nah, dengan siapa ya? Beliau ini salah seorang yang berkecimpung dalam dunia HR ya. Nah, kita mau tahu lebih jauh nih profesi beliau nih seperti apa gitu ya. Yuk kita temuin saja ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, Kak Emi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, karena itu kalau dengar suaramu, lihat senyummu itu, aura positifmu itu nular langsung ke aku loh, luar biasa Aduh. loh itu. Aduh, terima kasih Kak Emi. Kak Emi cantik banget hari ini ya, seger banget nih. Waduh, senang nih kita mau berbincang-bincang ya hari ini dengan Kak Emi. Nah, Kak Emi, nih pengen tahu nih teman-teman nih, Kak Emi kan berkecimpung di dunia HR. Nah, boleh tahu nih sedikit nih profesi atau pekerjaan Kak Emi sehari-hari nih. Oke, saya mulai ya. Iya. Salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih nih karena luar biasa saya diundang jadi tamu kehormatan. Waduh, ini bisa-bisa follower Alhamdulillah. saya Ya. nambah ini sampai ribuan nanti nih gara-gara Kana. Amin, Thank you so amin. much. Saya Emi, saya sudah berkecimpung di dunia KHR-an itu, sebenarnya saya sudah bekerja 25 tahun, tapi sebelumnya saya bekerja di bagian produksi dan segala macam. 15 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia HR, mulai dari proses pembinaan sampai proses pembinasaan nih Kak, tuh. Oh. Ayo, ribet nggak ceritanya? Iya, Pembina udah dan dibina dibinasakan. membinasakan. Waduh. Oke. Nah, Wah, itu. boleh gimana nih Kak nih? Nah, Nanti Kak proses Emi boleh pembinaan cerita. dan pembinasaan itu butuh skill atau butuh kompetensi yang nggak boleh dibilang kaleng-kaleng loh. Ingat loh, Nggak yang kita kaleng-kaleng ya ketika saya teman-teman. ya nggak ada ceritanya itu kaleng-kaleng. Kalau dulu saya ngurusin mesin, saya bisa setting mesin itu sampai mencapai produktivitas tinggi dan maksimal. Kalau mesinnya rusak, buang. Take it, buang. Repair dan segala macam. Kalau manusia, nggak bisa. Manusia itu punya hati. Sehebat apapun kita sebagai orang HR, kalau nggak punya kompetensi, tidak punya skill, waduh, itu bagaikan di neraka, Kak Hana. Tuh, sedikit penyampaiannya. Wah, keren ya. Wah, berarti keren banget nih ya teman-teman. Nah, kita pengen tahu nih teman-teman gimana sih dengan profesi dan pekerjaan Kak Emi sekarang yang tadi ada dibinasakan, semoga tidak dibinasakan ya Kak Emi. Nah, Iya, ini betul. semoga dengan apa yang akan kita sharing hari ini, teman-teman boleh mendapatkan manfaat ya. Kita pengen tahu, nah dengan profesi dan pekerjaan Kak Emi saat ini, sejauh mana Kak Emi bisa menggunakan coaching diaplikasikan dalam pekerjaan dan profesi Kak Emi. Oke teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saya Aditya Wijaya. Nah, tadi kan Mbak Emi sudah menjelaskan ya secara singkat dan padat tentang kegiatan Mbak Emi. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Emi ya. Saya juga tertarik dengan kegiatan Mbak Emi tadi dikaitkan dengan coaching gitu ya. Nah, karena temanya kan coaching ya, terutama coaching leadership. Kalau Mbak Emi sendiri bisa diceritakan nggak apa nih kaitannya? Kok Mbak Emi sudah menjadi konsultan belajar coaching lagi? Memangnya apa sih manfaat coaching di tempat Mbak Emi? Oke, saya mulai dari awal kenal Coach Adit dulu kali ya, Coach. Kenapa saya jadi antusias untuk dapat kompetensi? Tadi sebelumnya saya sudah katakan ke Kak Ana tuh, kalau untuk melakukan pembinaan dan pembinasaan manpower itu, manusia itu harus punya kompetensi dan punya skill yang mumpuni gitu loh. Dan kita harus bekali itu sehingga orang-orang yang kita handle ini nanti tidak terluka atau merasa dijolimi. Nah, saya
Saya kenal Coach Adit itu kira-kira kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, Coach. Coach pasti lupa ke saya. Saya pertama kali diundang Coach itu waktu kegiatan di Sailendra Hotel di Cikini. Nah, di situ saya masih, Oh ya, apa ya, ya. ya, aduh nih orang-orang ngapain sih, masih underestimate, masih memicingkan sebelah mata gitu kan. Karena saat itu saya masih hanya sebagai seorang, asisten manajer di sebuah perusahaan Hmm. asing, Oh, perusahaan oke. PMA ya, Coach. Dan ternyata setelah kejadian itu, saya mendapatkan tugas berat nih, Coach. Saya harus mengelola manpower dengan cara yang tadinya saya learning and development, saya dipindah ke HRBP generalis, demikian, dipindah Mhm, ke mhm. sana. Kemudian saya baru teringat nih, oh iya kemarin saya sempat nih kenalan sama yang teman-temannya Coach Adit, di situ ada proses coaching, ada penggalian potensi, ada ini. Cuman saya masih mikir sampai waktu kemarin saya putuskan bergabung untuk di kelasnya Kak Ana. Kak Ana itu setiap tahun kirim saya invitation loh, Coach. Selalu aja Oh saya ya, katakan nggak ada waktu. Itu wah Kak rajin Ana itu ya. paling rajin tuh, Iya. rajin sekali. Saya masih Heeh. sampai hafal tuh, Kak Ana selalu kirim. Pas injury time saya nggak bisa, karena kenapa? Saya merasa Mhm. ini belum penting. Ternyata Coach, setelah saya Hmm. menemukan sebuah titik yang menyatakan seseorang menanyakan, "Ibu bisa ngomong ini? Ibu udah tersertifikasi nggak sih? Ibu memang udah layak nggak sih saya panggil sebagai coach?" Padahal saat itu saya mengatakan saya bukan coaching, saya hanya seorang leader atau manajer. Tapi Bu, Hmm. di tempat kami, di perusahaan saya yang sebelumnya, saya butuh ketemu orang ini, tapi mereka memang punya kompetensi ini. Kayaknya Ibu harusnya sayang sekali loh Bu, saya kira itu Ibu seorang coach, saya kira. Karena sekarang ya Coach, kalau kita berbicara itu tanpa kompetensi yang terukur dan misalnya saya bilang, "Saya, alumni dari, Corpora, by ICF," tuh, orang tuh akan bisa gampang sekali searching dan saya bukan tipe orang yang gampang sekali ngomong tapi tanpa ada pembuktian gitu loh Coach. Hmm. Ternyata Coach, setelah saya belajar belajar coaching ini, apa yang saya praktekkan selama itu salah banyak, Coach. Baik itu dalam hal merangkai kata-kata, baik itu dalam hal berinteraksi, karena selama ini saya cenderung ngelit gitu loh, Coach, cenderung mengarahkan, Oh, seolah-olah saya paling iya. pinter gitu loh, Coach, bayangkan tuh. Karena saya Mhm. merasa saya paling senior, bayangkan 25 tahun loh, Coach, dalam satu perusahaan, terus Ya. ketika saya dipanggil sebagai konsultan, saya merasa paling punya kompeten gitu loh, Coach, paling bisa gitu. Sehingga saya cenderung ngelit gitu loh, padahal kebutuhan dia bukan perlu di-lead gitu loh, bukan perlu untuk di-mentoring gitu loh. Dia perlu mendengarkan keresahan-keresahan dia sehingga kita bisa menggali potensinya gitu loh, Coach. Nah, Ya, ya, setelah ya. saya ketemu Coach Adit, saya ingat lagi terakhir, karena, "Bu, ada ini dibuka lagi," langsung tanpa pikir 2 kali, langsung saya daftar saat itu juga, gitu loh, Coach. Oh, Kenapa? oke. Sangat menunjang atau sangat saya butuhkan lah untuk menunjang, karir saya saat ini. Saya sudah memutuskan jadi ini ya, Coach, jadi konsultan karena kemarin saya sudah memutuskan mengambil pensiun dini, saya, jadi Mhm. seorang konsultan HR. Bayangkan Coach, kalau saya tidak punya kompetensi yang mumpuni, waduh, saya takut kejumawan saya itu malah menjadi bumerang buat saya. Itu loh, Coach. Hmm. Jadi kalau saya tangkap tadi Mbak Emi diawali dari ini ya, justru ada apa dari salah satu kliennya yang justru bertanya tentang kualifikasinya Mbak Emi dalam sesi coaching. Yes, yes. Baru dari situ mulai menjadi ternyata oh ini ternyata kayaknya sudah mulai dibutuhkan nih gitu ya. Dan karena Mbak Emi juga orang yang berintegritas nih ya kalau saya dengar, jadi ingin betul-betul ya kalau memang mengaku coach benar-benar harus kualifikasinya sebagai seorang coach, makanya ikut pelatihannya dulu gitu. Iya, karena saya Keren ya. walaupun saya bisa kalau saya tidak punya apa ya Coach, orang kan gampang sekali mengatakan bisa gitu loh Coach, tapi ibarat gini deh Ya. Coach, banyak kan kita nyetir nih Coach, nyetir, tapi kan Hmm. banyak nih para driver itu nggak punya SIM gitu. Nyaman nggak Ya. sih nyetir nggak pakai SIM? Nah, saya sih pengennya itu Coach. Bahkan ketika dapat ilmunya, Betul kita kalau betul. nggak salah kita dari Juli ya Coach, saya itu 3 bulanan kalau nggak Hmm. salah. Saya pelajari ulang, ternyata apa yang saya lakukan selama ini banyak yang tidak runtun, runut, dan tidak bagus gitu loh, Coach. Setelah saya belajar, oh Hmm. ternyata ini ada polanya, ternyata ada Hmm. beberapa kompetensi yang harus saya
pakai langsung gitu. Ternyata ada kata-kata sampai gini, saya berpikir, oh berarti communication skill saya naik nih sekarang. Tuh bayangkan coach, selama ini kan ada training communication skill, active listening, itu semua tercombine, itu masuk dalam kemarin training kita itu loh coach. Itu amazing buat saya. Iya, iya. Ya. Ya, setuju sih Mbak Emi. Seseorang itu belajar coaching itu sebenarnya tujuannya bukan hanya apa ya, atau manfaatnya bukan hanya sekedar dia bisa melakukan coaching, bisa menjadi seorang coach, tapi juga bisa mengimprove kemampuan komunikasinya ya, komunikasi skillnya juga meningkat gitu. Ya, setuju Jadi banget coach, setuju. siapapun ternyata butuh nih belajar pelatihan ini gitu ya. Karena walaupun mereka nggak merasa sih nggak perlu jadi coach kok gitu. Iya, tapi Anda sebagai leader ya, sebagai orang yang biasa berkomunikasi dengan orang lain, ya perlu upgrade communication skill-nya. Nah di sini dalam ternyata ilmu coaching ini dan skill-nya itu bisa memperlengkapi dan menambah kemampuan komunikasi kita gitu ya. Nah Mbak Emi, saya menarik nih tadi tertarik terhadap kegiatan Mbak Emi ya dengan coaching ini gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih peluangnya coaching ya di dunia per HRD-an, terutama consulting ya HRD, dari mulai pembinaan sampai pembinasaan tadi itu. Coach, kenapa saya nafsu ya, coach, saya sampai mengosongkan semua jadwal saya, supaya saya dapat ilmu coaching yang sebenarnya gitu, bukan coaching abal-abal yang bisa saya katakan. Kenapa saya bilang katakan abal-abal? Kita bisa cari pengertian coaching di Google, kita bisa beli bukunya langsung, kita bisa banyaklah saat zaman sekarang, digital era sekarang, apa sih yang nggak bisa kita dapat ilmunya tanpa pelatihan yang sesungguhnya, ternyata itu nonsen loh coach. Nah, itulah kenapa 3 bulan itu saya kosongkan nih waktu coach saya pelajari. Kenapa coach? Karena ini bukan saya ngambil ceruk pasar yang benar-benar ada sekarang ketika saya ngomong, "Bu, saya butuh seorang coaching dong. Bisa nggak ya Bu, meng-coaching, mengajak atau mengelola perusahaan kami ini bagaimana caranya supaya kami jangan kolaps nih, tapi prosesnya pendekatan terhadap karyawan." Nah, pendekatan itu kan sama dengan kita kan coach, coba deh kita melakukan coaching dengan orang, itu proses pendekatan kan coach. Hanya betul. orang nggak paham kalau itu namanya coaching proses gitu loh coach. Itulah kenapa saya langsung menginvestasikan waktu dan materi saya buat pelatihan ini coach. Oke, dari yang saya pahami tadi Mbak Emi mengatakan ternyata sekarang ada perusahaan-perusahaan yang ingin agar ya untuk mencegah perusahaan itu kolaps gitu ya, pendekatannya justru dengan pendekatan yang berbeda, yaitu adalah untuk ke karyawannya ini ya. Bagaimana agar mereka bisa produktif lagi mungkin, dan mereka bisa paling tidak mereka akhirnya bisa mencegah orang tersebut sampai dipecat gitu ya, di downsizing karena perusahaannya juga sudah nggak sanggup bayar lagi gitu ya. Oh sampai sejauh itu ya efek coaching ya atau kegunaan coaching suatu perusahaan. Benar coach. Kenapa coach? Karena selama ini ya coach, tanpa ada preventif yang well prepare, tanpa ada preventif yang benar coach, perusahaan-perusahaan itu seperti pemadam kebakaran loh coach. Terbakar, dipadamkan, lahannya udah jadi arang kan coach, sudah jadi abu kan. Artinya itu hanya hiasan metafora saja. Ya saya sampaikan, itu sudah terlambat gitu loh coach, sudah nggak ada yang bisa diselamatkan. Kenapa sebelum kita terjadi kebakaran atau masih percik api kecil, kita mulai preventif nih, mulai melakukan proses coaching, kita gali potensi-potensi. Karena gini coach, menurut saya dan diamini oleh beberapa teman saya, kalau misalnya karyawan itu bermasalah, itu bukan berarti lebih mudah selesai prosesnya dengan mengganti karyawan loh. Ingat loh, salah besar. Mendingan kita ambil yang baru. Salah coach, padahal potensi yang ada di diri dia ini belum keluar semuanya, bahkan cuma 20% gitu loh, 80% belum keluar. Nah, ada tekniknya nih coach. Inilah yang mau saya combine tadi. Saya sempat waktu training kemarin sampai ketika kepada coach Adit saya juga ngomong, ke coach siapa satu lagi, coach Edi juga saya ngomong, saya tuh pengen mengombinkan jadi hubungan industrial ini di-combine dengan proses ini, itu adalah proses di mana menjaga perusahaan untuk tetap survive di kondisi saat ini. Atau survive sampai atau kalau bisa grow atau sampai mature ya coach, sampai seperti itu gitu coach. Ini tahapnya gitu loh coach. Dan ini saya ngelihat peluangnya ada di situ karena kenapa? Banyak sekali para HR atau para direktur itu datang ngobrol dengan saya, ini kondisinya gimana ya, Indonesia seperti ini. Kebetulan banyak orang asing dan segala macam. Nah, saya ngelihat peluang itu loh coach.
peluang itu yang harus kita Hmm. kita maintain gitu loh. Jadi jangan terlalu Ya, gampang ketika bermasalah karyawannya PHK, rekrut yang baru. Itu banyak banget cost yang akan keluar. Biayanya itu lebih besar daripada kita memaintain atau menggali potensi karyawan yang sudah ada gitu, Coach. ya, setuju sekali sih, Mbak Ebi. Kita dengan mengganti karyawan yang dianggap gak perform dengan yang baru, itu juga sudah biaya ya, karena kita sudah keluarkan gaji, segala macam, biaya merekrutnya juga besar gitu ya. Dan nanti biaya untuk mendevelopnya lagi, waktunya juga nggak bisa cepat gitu ya, agar bisa kembali Yes. kecepatannya dengan kecepatan yang semula gitu ya. Jadi lebih baik Benar, kita Coach. develop yang sudah ada. Oh, jadi saya paham sekarang, jadi Mbak Emi itu mengcombine antara industrial relations yang memang sudah Mbak Emi lakukan ya selama ini, ditambah dengan coachingnya gitu ya, lebih kepada Yes. bagaimana di situ sebelum terjadi, ini lebih kepada pencegahan nih sepertinya ya kalau saya tangkap. Yes. Pencegahan agar sebelum perusahaan itu benar-benar kolaps atau sebelum perusahaan karyawan tersebut sebelum benar-benar dia dianggap harus dikeluarkan gitu ya, di sini di develop dulu gitu ya, di develop sehingga akhirnya malah bisa mencegah hal-hal yang tadi ya, gitu. Iya. Wah, ini industrial relation memang itu sesuatu yang itu sih ya, sama apalagi di zaman sekarang ini nih ya, COVID kayak gini ya, pasti tuh dampaknya bisa, atau mungkin industrial relation ini lebih semakin tambah ini lagi nih ya, tambah diperlukan lagi kayaknya Mbak Emi. Gimana? Benar, Coach. Coach, seandainya gini, Coach, saya kasih satu case ya, Coach, yang sudah beberapa kali saya alami 2 tahun atau dari 2015 ke sini ya, Coach. Ya. Terjadi PHK atau layoff itu sebenarnya bukan karena karyawan bermasalah atau bukan karena perusahaan yang sudah tidak sanggup sebenarnya, tapi karena ada gap nih, Coach, ada gap yang nggak ketemu antara pengusaha dengan karyawan nih. Ada gapnya luas banget gitu. Oke. Nah, ini loh yang saya tangkap, Coach. Nah, gap ini mau kita rapatkan ke saya, tapi benar, nggak akan bisa 100% gap ini saya hilangkan. Tapi paling tidak Ya, diminimalisir gitu loh, Coach. Diminimalisir. ya, Masalahnya apa? Komunikasinya bad communication, Coach. Komunikasinya bermasalah. Gitu loh, Coach. oh gitu ya. Ternyata bukan semata-mata karena perusahaan yang nggak sanggup bayar lagi, atau bukan Yes. karena semata-mata karyawannya yang memang bermasalah, yang tidak bisa di-develop gitu ya. Tapi di sini ada gap yang mesti harus lagi ya, ditelaah lagi ya, di lagi. Walaupun memang pasti adalah kasus-kasus khusus di mana memang keadaannya seperti itu ya, yang Iya. nggak bisa dihindari. Tapi mungkin Ya. selama ini kita atau mereka itu mungkin ambil jalan singkat aja ya, cepat aja ya gitu. Atau mungkin mereka memang nggak tahu ada lagi yang memang harus ditelaah gitu kan. Nah, kayak gitu. Wah, seru banget nih Mbak Emi ini diskusi kita ya. Sampai udah hampir berapa lama nih? Ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Emi lebih detail lagi tentang industrial relation segala macamnya ya, atau tentang coaching. Nah, mereka mau kontak Mbak Emi di mana nih? Mbak Emi sosial medianya apa aja nih? Silakan. Saya sih pertama, Coach, harapan saya sih, Coach, ya, saya pengen duet maut nih dengan para coach-nya dari korporat coach itu dulu, Coach, karena saya butuh itu ya, Coach. Kemudian Ya. saya combine nih dengan ilmu-ilmu hubungan IR saya, kemudian itu yang akan kami olah, kami garap. Nah, ketika ada yang bertanya atau ingin mengetahui lebih dalam, saya ada di IG saya Emi Junianti, itu IG saya. Facebook saya juga namanya sama, Emi Junianti. Nanti itu gampang sekali Oh, nyarinya. oke. Emi Junianti itu udah kelihatan nama saya, di IG-nya itu udah kelihatan orang lari, kemudian orang lagi lecture gitu, karena saya hobinya lari, Coach, gitu. Tapi bukan lari dari kenyataan ya, Waduh, Coach. keren. Lari mengejar impian ya. Oh, yes. Bukan lari menghindari kenyataan, tapi Iya. lari mengejar impian. Wah, itu dalam banget tuh. Gitu, Coach. Tapi Coach ya, kalau saya ngobrol sama Coach ini sebenarnya nggak bisa 15 menit, 20 menit, Iya, seharian nggak nggak terasa selesai loh, sih. Coach. Beneran loh. Iya. Saya Kalau ini gitu nanti ini kita harus bikin ini ya, site berikutnya nih, episode berikutnya. siap Nanti. dengan senang hati, Coach. Karena nih Mbak Emi ini cukup banyak pengalamannya, experience-nya teman-teman di bidang menghadapi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan karyawannya nih harus gimana nih gitu ya.
karyawan itu kan makhluk hidup ya, mereka banyak Iya. kemauan, banyak keinginan gitu ya, banyak protesnya juga mungkin gitu. Di Mbak Emi itu pengalaman ya bagaimana menghadapi yang seperti itu supaya fair ya, semuanya menang, win-win solution gitu. Iya, setuju. Jadi nggak ada yang win, nggak ada yang kalah. Dan sebetulnya coaching itu salah satu bentuknya ya, salah satu tools yang bisa dipakai agar semuanya bisa win-win solution. Seperti itu. Setuju. Oke. Nah, teman-teman terima kasih semua atas menyimak dari YouTube ini. Oke, kita kembali ke Ana. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman. Nah, Halo. itu kan tadi bincang-bincangnya sama Kak Emi. Wah, Kak Emi, saya tadi inget-inget nih profesinya Kak Emi nih. Kayak film yang saya pernah nonton tuh, George Clooney. Kalau nggak salah judulnya Up in the Air. Yes. Mirip-mirip kali ya. Yes, benar. Berarti udah nonton film itu ya, Kak ya? Udah 2 kali. Tapi seru, memang filmnya seru tuh Kak. Seru banget. Profesinya Kak Emi itu benar-benar seru. Nah, dengan coaching ini juga berarti bisa membantu ya sebenarnya Kak Emi ya. Jadi ya seperti Kak Emi bilang tadi, kita juga kan tidak hanya istilah membinasakan tadi ya Kak Emi ya, meminjau istilah tadi, tapi kita juga melakukan pendekatan dulu gitu ya Kak Emi ya. Nah, oke, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu seputar pertanyaan, ada pertanyaan seputar bincang kita kali ini, nah teman-teman boleh melayangkan pertanyaan di channel YouTube kita, Dunia Leadership Coaching ya. Nah, teman-teman, nanti kalau untuk info-info mengenai pelatihan coaching ini kira-kira ada di mana ya, Coach Adit ya? Oke, teman-teman nanti silakan buka website kami www.corporaconsulting.com. Kalau teman-teman ingin tahu tentang lebih detail tentang coaching, silakan buka juga di website www.leadershipuniversity.co.id. Gitu, Bu Ana. Oke. Nah, oke ya teman-teman, sudah tahu ya kemana nanti ya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Dan dengan saya, Ana Melani, serta saya Aditya Wijaya. Dan saya Emi Junianti. sampai jumpa.